Halo, nama saya Timi Siswandi. NIM saya 12021983886. Saya jurusan S1 Sistem Informasi di Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep bisnis intelijen dan penerapannya di dalam database. Apa itu bisnis intelligence? Sebelum masuk pada pembahasan, mari kita lihat sejarah singkat bisnis intelligence. Pada tahun 1970-an, muncul istilah DSS oleh Scott Morton, yaitu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu mengambil keputusan, memanfaatkan data, dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Lalu, pada tahun 1980-an, muncul dengan istilah AES, Enterprise atau Executive Information System. Adalah pengembangan dari dukungan terkomputerisasi untuk top level manager dan eksekutif. Contohnya adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Pada akhir tahun 1990-an, AES berkembang lagi dengan memiliki fitur-fitur yang lebih dan disebut sebagai Business Intelligence. Pada tahun 2005, sistem Business Intelligence mulai menggunakan kemampuan kecerdasan buatan atau AI dan kemampuan analisis data. Jadi, Business Intelligence atau BI adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools, basis data, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Berikut adalah komponen dari Business Intelligence. BI mempunyai 4 komponen utama, yaitu ada data warehouse dengan sumber datanya. Yang kedua ada business analytic, sekumpulan tools untuk melakukan manipulasi, mining, dan analisis data di data warehouse. Yang ketiga, BPM, business process modeling, untuk monitoring data dan analisa performa. Yang keempat, user interface, dapat berupa dashboard atau infografik. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian dari data warehouse dan OLTP. Data warehouse adalah tingkat data menengah yang digunakan sebagai penyimpanan data khusus untuk mendukung pembuatan laporan bisnis dan pengambilan keputusan. Data yang disimpan adalah data yang saling terintegrasi dari satu atau lebih sumber dan biasanya berasal dari operasional perusahaan. OLTP, Online Transactional Processing. OLTP adalah sistem pemrosesan transaksi yang selalu terlibat untuk menangani pembaruan database operasional. Selain itu, OLTP juga berfungsi untuk menangani rutin bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Biasanya, OLTP digunakan untuk transaksi yang harus up-to-date atau real-time, sehingga data tetap terjaga integritasnya. Contoh penggunaan dari OLTP. 1. Menggunakan query pendek seperti insert, update, delete pada database. Contohnya, saldo ATM ketika sudah menarik uang akan otomatis berkurang pada database secara real-time. Contoh selanjutnya lagi, ketika melakukan pendaftaran, kuota tersedia akan berkurang secara otomatis. Yang kedua, sering terjadi update data pada database. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan, yaitu konsep penggunaan business intelligence pada skema database. Di sini, saya menggunakan database AdventureWorks 2008 OLTP skema, bagian Human Resource. Penjelasan konsep BI di Human Resource. Bagian Human Resource melakukan input data karyawan, mulai dari riwayat departemen karyawan, departemen karyawan bekerja, shift jam karyawan bekerja, kandidat pelamar pekerja, riwayat pembayaran karyawan yang nantinya semua data tersebut akan digunakan untuk membuat data lengkap karyawan yang memiliki informasi bagi pengambil keputusan. Dari kasus tersebut, data karyawan harus selalu up-to-date. Hal ini untuk menghindari adanya redundansi data yang dapat menyebabkan kesalahan ketika melakukan penambahan data karyawan baru atau mengubah data karyawan. Konsepnya, pertama, data warehouse akan mengumpulkan semua sumber data yang ada pada database human resource. Kedua, data tersebut
akan diolah menggunakan business analytics menggunakan tools untuk melakukan manipulasi data dan melakukan analisis dari data karyawan yang tersedia pada data warehouse. Yang ketiga, bagian middle level manager dapat melakukan monitoring dan analisis kerja dari data yang telah dianalisis untuk mengambil tindakan selanjutnya. Keempat, data yang telah dianalisis akan ditampilkan dalam bentuk grafik ke eksekutif atau pengambil keputusan. Yang terakhir, eksekutif akan menentukan tindakan selanjutnya dari hasil grafik. Apakah ada salah strategi dalam perekrutan karyawan atau manajemen karyawan di dalam perusahaan? Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dari bisnis intelijen dan konsep penggunaan dalam database. Terima kasih.